Selamat datang lagi di pembahasan mendalam kita. Anda pernah nggak sih merasa tim Anda itu isinya orang pinter semua, tapi kok rasanya nggak maju-maju? Sering itu. Nah, hari ini kita coba bongkar yuk intisari dari The Five Dysfunctions of a Team. Sumber ini oke banget buat nyasi kita kerangka kenapa tim hebat pun bisa, ya macet. Betul. Misi kita kali ini simple aja. Pahami 5 masalah utama yang sering banget ngehambat kinerja tim, dan gimana sih ini semua tuh saling terkait. Kayak domino gitu. Iya. Kita pakai contoh Decision Tech ya, perusahaan fiksi yang, wah kayaknya punya segalanya deh. Dana ada, rencana oke, timnya bintang semua. Tapi kok ya hampir gagal? Nah, itu dia. Mari kita bedah. Oke. Yang menarik dari sumber ini tuh, penekanannya gini. Keunggulan kompetitif sejati itu seringkali bukan soal strategi atau teknologi paling canggih. Oh ya, terus apa dong? Justru, kerjasama tim yang solid. Kedengarannya simpel ya, tapi ternyata susah banget dicapai dan langkah. Masuk akal. Kisah Decision Tech sebelum CEO baru, Catherine, datang. Itu cermin banget. Rapatnya sopan, tapi dingin gitu rasanya. Iya, nggak ada gregetnya gitu ya. Nah, keputusan ambigu, terus semua orang sibuk sama agendanya sendiri-sendiri, kelihatan kerja, tapi ya gitu deh. Oke. Jadi apa aja nih 5 disfungsi atau penyakit tim ini? Sumber ini bilang kayak piramida ya, satu masalah jadi fondasi buat masalah berikutnya. Persis. Jadi paling dasar nih, fondasinya adalah absence of trust, absensi rasa percaya. Percaya gimana nih maksudnya? Percaya kalau rekan kerja bisa kerja gitu? Nah, bukan cuma itu. Ini lebih dalam. Percaya kalau niat rekan kerja kita tuh baik. Oh, oke. Kepercayaan ini yang bikin anggota tim tuh berani jadi rentan. Berani ngaku salah, ngaku lemah, atau bilang, saya butuh bantuan nih, tanpa takut dihakimi atau dimansaratin. Jadi kayak berani telanjang profesional gitu ya di depan tim? Bisa dibilang gitu. Tanpa kerentanan ini, nggak bakal ada keterbukaan yang beneran. Di Decision Tech yang lama, katanya rapatnya tegang ya. Padahal nggak ada yang teriak-teriak. Semua jaga image gitu. Nggak mau kelihatan salah. Itu dia poin krusialnya. Dan kalau udah nggak percaya gini, langsung nyambung ke disfungsi kedua. Ketakutan akan konflik. Fear of conflict. Takut konflik. Iya, kalau nggak berani rentan, gimana mau terlibat debat ide yang mungkin panas, tapi sehat? Oh, jadi mending diam aja gitu ya? Nah, orang cenderung hindari diskusi alot demi jaga harmoni palsu. Padahal, konflik produktif, ingat ya, konflik soal ide, bukan personal, itu penting banget buat hasil keputusan terbaik. Harmoni palsu. Wah, kayaknya kita semua pernah deh di rapat kayak gitu. Hening, tapi rasanya berat. Pasti pernah. Sumber ini nyedut rapat awal Decision Tech itu ngebosenin. Atau si Martin, insinyurnya, malah asyik sendiri sama laptop. Itu gejala menghindar juga. Tepat sekali. Itu gejala menghindari konflik yang produktif. Nah, kalau ide nggak pernah benar-benar didebatin terbuka, muncul deh yang ketiga. Kurangnya komitmen. Lack of commitment. Gimana tuh kurang komitmen? Kan udah rapat. Iya, rapat sih rapat. Anggota tim mungkin ngangguk-ngangguk aja di rapat. Tapi dalam hati belum tentu mereka buy-in. Kenapa gitu? Ya, karena ngerasa pendapatnya nggak didengerin, nggak diuji beneran hasilnya. Ambiguitas. Nggak jelas sebenarnya apa sih yang udah diputusin dan kenapa. Jadi ngambang gitu ya keputusannya. Betul. Catherine kan nekankan pentingnya buy-in. Ini bukan soal suara terbanyak loh. Oh bukan? Bukan, tapi mastiin semua orang, bahkan yang tadinya nggak setuju nih, akhirnya komit jalanin keputusan. Tentunya setelah perdebatan yang tuntas. Oke. Jadi komitmen itu lahir dari kejelasan dan partisipasi ya? Sip. Nah, kalau komitmennya aja nggak jelas, gimana mau masuk ke level berikutnya? Ada lagi? Ada. Disfungsi keempat. Menghindari akuntabilitas. Avoidance of accountability. Menghindari tanggung jawab? Bukan tanggung jawab pribadi, tapi tanggung jawab antar rekan kerja. Sulit buat kita negur atau nagih pertanggungjawaban ke teman setim. Kenapa sulit? Ya karena nggak ada komitmen yang jelas tadi. Nggak ada patokan bareng soal rencana atau standar perilaku. Jadi orang cenderung ya udahlah, hindari aja percakapan yang nggak enak ini. Wah, ini bagian paling gak enak kayaknya ya. Negur teman sendiri. Banget.
Catherine dia decision tech sampai harus dorong timnya buat saling jaga akuntabilitas kan, bukan nunggu ditepur bos aja. Iya, itu pergeseran budaya yang berat tapi penting banget. Kenapa penting? Karena kalau akuntabilitas antara rekan kerja ini dihindari, kita sampai di puncak piramida. Masalah kelima, tidak memperhatikan hasil. Inattention to results. Wah, ini puncaknya ya. Iya, fokus anggota tim jadi geser. Bukan lagi hasil kolektif tim yang utama. Terus fokusnya kemana? Ke status pribadi, ego, atau kepentingan departemennya sendiri. Yang penting saya kelihatan bagus atau divisi saya aman, bukan tim kita menang bareng. Contohnya yang di decision tech itu ya, pas mereka debat tujuan utama. Ada yang bilang pangsa pasar, ada yang bilang pelanggan baru, ada yang bilang pendapatan. Nah, itu dia. Sebelum Catherine datang, tiap kepala punya prioritas sendiri. Fokus hasil bersamanya pecah. Jadi jelas banget ya kaitannya. Jelas banget. Kelima disfungsi ini tuh satu rangkaian, saling kunci. Nggak bisa dibenerin sepotong-sepotong. Harus dari bawah berarti ya, dari percaya dulu. Betul. Harus dimulai dari bangun rasa percaya berbasis kerentanan, terus naik ke atas. Prosesnya, ya butuh disiplin, butuh waktu, dan butuh berani hadapi yang nggak nyaman. Kayak yang Catherine contohin lewat sesi offsite dan konfrontasi yang jujur itu. Oke. Jadi kalau ditarik kesimpulan besarnya nih, kerjasama tim yang hebat itu bukan soal kumpulan orang sempurna ya. Bukan sama sekali. Tapi lebih ke orang-orang yang mau ngakuin ketidaksempurnaan mereka, terus kerja keras buat ngelawan kecenderungan alami manusia, yang bikin percaya konflik sehat, komitmen, akuntabilitas, sama fokus ke hasil bareng itu jadi sulit. Tepat. Dan ini, dari sumbernya, ngasih kita pertanyaan reflektif nih buat Anda yang dengerin. Apa tuh? Seberapa besar sih keberanian buat rentan yang udah ada di tim Anda sekarang? Coba direnungkan. Terus, suasana damai di tim Anda, itu beneran hasil dari debat sehat yang tuntas? Atau jangan-jangan itu cuma topeng karena takut buat bener-bener ngomongin perbedaan pendapat? Pertanyaan yang dalam ya. Iya, sesuatu untuk direnungkan.